Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi berikutnya kita akan membahas terkait dengan model-model komunikasi dan hambatan dalam komunikasi. Kenapa kita harus mengetahui ada berapa banyak model komunikasi yang sering digunakan atau yang memang sering kita temukan, serta hambatan apa saja sih yang dapat menghambat ketika kita dalam berkomunikasi. Sebelumnya, kita baca terlebih dahulu yaitu terkait dengan pengertian model komunikasi. Model komunikasi adalah merupakan gambar yang sederhana dari proses komunikasi yang memperhatikan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen komunikasi lainnya. Kemudian, representasi fenomena komunikasi dengan menonjolkan unsur-unsur kepentingan guna memahami suatu proses sebuah komunikasi. Bahwa kita sudah tahu dalam ketika berkomunikasi yang baik itu harus ada, yang pertama harus ada yang namanya komunikator, kemudian harus ada pesan itu sendiri, harus ada komunikan. Terus komunikasi yang baik yaitu melalui media yang baik, atau ada sebagai alat untuk pengirim pesannya, sebagai alat untuk menyampaikan pesannya. Kemudian sebuah komunikasi akan lebih baik lagi apabila ada feedback dari komunikator atau komunikan. Ya, dari komunikan atau orang yang mendengarkannya, atau orang yang kita ajak berbicara. Kemudian, di sini ada 12 model komunikasi yang sering kita gunakan, terutama di tenaga kesehatan. Itu ada 12. Yang pertama ada model komunikasi satu arah sampai dengan model SMCR. Yang pertama yaitu yang model pertama kita dengan arah komunikasi model satu arah yaitu komunikator, pesan dan komunikan. Jadi di sini si komunikator hanya menyampaikan pesan tanpa adanya feedback dari seorang komunikan. Seperti kita sedang berbicara dengan audio ini, yaitu adalah komunikasi satu arah, karena komunikan tidak bisa memberikan feedback terkait apa yang sedang dibicarakan oleh komunikator. Kemudian, komunikasi yang model dua arah, yaitu sama seperti komunikasi yang satu arah, namun sudah ada feedback. Jadi komunikan itu sudah bisa memberikan feedback terkait pesan yang disampaikan oleh seorang komunikator. Kemudian, model yang ketiga yaitu model komunikasi helik. Merupakan komunikasi yang bersifat dinamis dan berlangsung terus-menerus. Jadi, model komunikasi helik ini merupakan model komunikasi dua arah yang selalu berputar. Yaitu ketika nanti komunikan sudah memberikan feedback, kemudian komunikator itu memberikan feedback kembali. Jadi, selalu berputar antara komunikator dengan komunikan. Misalnya komunikan sudah memberikan feedback, kemudian nanti komunikator memberikan feedback terkait dengan apa yang disampaikan oleh komunikan. Seperti itu. Terus menerus itu adalah model komunikasi dari helik. Sampai pesan itu selesai tersampaikan atau sampai pesan itu selesai dibahas. Selanjutnya, ada model komunikasi menurut Ellis, yaitu komunikasi yang tidak hanya melibatkan unsur penyampaian pesan, namun ada juga pertukaran pesan. Pesan bisa diterima sebagian dan selebihnya dapat dicerna di luar proses komunikasi. Ini adalah lanjutan dari komunikasi yang awal tadi, si helik ini, yaitu komunikator memberikan pesan, kemudian komunikan memberikan feedback, namun feedback itu tidak langsung selesai saat proses penyampaian pesan itu terlaksana. Jadi ada proses lebih lanjut untuk menyerna sebuah pesan. Misalnya, pagi ini kita akan SGD terkait dengan model-model komunikasi. Silahkan mahasiswa memberikan atau mencari materi terkait model-model komunikan. Kemudian mahasiswa memberikan feedback, baik akan kami cari terkait model-model komunikasi.
Kemudian di feedback lagi, oh ini nanti dibagi berapa kelompok Pak, dan sebagainya. Nah, kemudian setelah itu mahasiswa bekerja secara kelompok. Nah, ini adalah merupakan komunikasi dari si Alice, model dari si Alice. Jadi feedback-nya akan berjalan di luar dari pesan yang disampaikan. Mudahnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada model si Shannon dan Weaver, yaitu di mana model komunikasi yang cenderung searah tanpa adanya feedback. Jadi ini lebih seperti yang komunikasi satu arah. Namun terkadang ada feedback, namun sangat sedikit atau sangat kecil terjadinya sebuah feedback dalam penyampaian pesan. Kemudian yang selanjutnya ada model Laswell, di mana lebih dikenal sebagai komunikasi massa, di mana komunikator bisa memiliki tujuan untuk memengaruhi komunikan. Nah, model-model komunikasi Laswell ini biasanya digunakan oleh seorang motivator, atau yang paling sering kita dengarkan atau kita lihat adalah model komunikasi pada layanan iklan di televisi. Nah, ini adalah merupakan model komunikasi dari si Laswell. Selanjutnya ada model komunikasi dari si Larry yang merupakan, atau si Larry ini menyebutkan atau mendefinisikan komunikasi merupakan proses transaksional dan multidimensi, di mana proses aspek sebuah hubungan dan interaksi antar individu. Jadi di sini si Riley itu menyebutkan bahwa komunikasi itu adalah proses transaksional, yaitu penyampaian pesan, ada proses transaksi, terus multidimensi, jadi banyak dimensi yang disampaikan, banyak faktor yang akan disampaikan. Terus adanya sebuah hubungan antara komunikator dan komunikan. Terus ada interaksi antar individu, maupun langsung atau tidak langsung. Ini menurut si Riley. Jadi tidak begitu spesifik model ini, namun ini yang sama seperti yang model komunikasi dua arah, ada feedback dan sebagainya, namun akan lebih menyekup lebih luas seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah HBM, model keyakinan kesehatan. Nah, ini yang sering kita gunakan ketika kita memberikan pendidikan kesehatan atau PENKES ke pasien, yaitu model keyakinan kesehatan atau yang biasa kita kenal dengan istilah model head belief model. Ini yang sering digunakan oleh peneliti-peneliti ketika sedang menggunakan penelitian. Terus ketika kita sedang melakukan PENKES juga kita menggunakan model yang HBM ini, yaitu komunikasi yang bertujuan untuk memengaruhi komunikan supaya merubah perilaku ke arah yang lebih sehat. Gampangnya seperti itu. Mirip seperti komunikasi massa, tapi ini lebih ke kesehatan. Selanjutnya, ada model interaksi King, di mana model komunikasi yang menekankan pada interaksi antara perawat dan klien yang bertujuan untuk menentukan suatu tindakan. Bedanya dengan model keyakinan kesehatan, ini adalah komunikasi massa yang lebih ke arah komunikasi searah, bukan dua arah. Jadi, komunikator lebih dominan daripada si komunikan. Beda dengan model komunikasi dari King ini. Ini adalah model komunikasi pengembangan dari HBM, kemudian yang bertujuan untuk menentukan suatu tujuan tindakan. Nah, di sini adalah seperti ketika kita sedang membuat asuhan keperawatan, jadi tujuan intervensi itu yang lebih baik adalah ketika kita diskusikan dengan si pasien. Pasien kira-kira mau tidak untuk melakukan ini? Untuk tujuan tindakan kesehatan. Terus kemudian model interaksi King lebih tepatnya atau mudahnya, contohnya adalah kita ketika sedang memberikan konsen untuk melakukan tindakan invasif. Itu contoh yang lebih mudahnya. Kemudian ada model komunikasi kesehatan, fokus antara tenaga kesehatan dan klien yang sesuai dengan permasalahan kesehatan klien. Ini mirip dengan HBM dan interaksi dari King tersebut. Kemudian ada model komunikasi Mersam, yaitu model komunikasi yang menitik beratkan pengalaman dari komunikator. Jadi model komunikasi ini biasanya lebih digunakan pada seorang ketika
lansia bercerita dan sebagainya, itu ada komunikasi yang menitik beratkan dari pengalaman dari si penyampai pesan tersebut. Terus yang terakhir ada model SMCR atau Short Message Media dan Receiver atau penerima. Ini sebenarnya mirip dengan model komunikasi yang satu arah itu, hanya saja ibaratnya lebih detail lagi. Oh, cuma disebutkan bagaimana sumber penyampai pesan atau si komunikan itu, terus adanya sebuah pesan, adanya media untuk menyampaikan pesan, terus ada penerima. Misalnya penjelasan materi ini saya menggunakan Zoom, berarti Zoom itu adalah media untuk penyampaian pesan, seperti itu. Terus yang tidak jauh yang harus kita pelajari yaitu terkait dengan hambatan dalam komunikasi. Ini penting sekali biar supaya kita ketika menjadi seorang komunikator, kita tahu hal-hal apa saja sih yang menghambat isi dari pesan itu akan kita sampaikan. Yang pertama yaitu ada resistensi, transferensi, kontraferensi, pelanggaran batas, dan pemberian hadiah. Nah, kita garis bawahin nanti agak sedikit kita bahas terkait dengan pemberian hadiah. Yang poin ke-5. Yang pertama ada resistensi. Upaya klien untuk tetap tidak menyadari aspek ansietas yang dialaminya. Resistensi sering terjadi akibat klien tidak mau berubah. Ini adalah ketika kita menggunakan model komunikasi HBM Belief model itu, ketika kita akan merubah perilaku pasien kita untuk perilaku yang lebih sehat, tapi pasien itu resisten. Sebenarnya dia tahu, namun dia tidak mau melakukannya. Misalnya kita penyuluhan terhadap bahaya rokok. Sebenarnya mereka perokok tahu bahaya terhadap rokok itu seperti apa, namun mereka tetap melakukan kegiatan merokoknya. Kemudian ada transferensi, yaitu merupakan sebuah reaksi yang tidak sadar di mana pasien mengalami perasaan dan sikap terhadap terapis yang pada dasarnya terkait dengan tokoh di masa lalu dalam kehidupan pasiennya. Ini istilahnya adalah pasiennya itu baper. Oh, misalnya perawatnya cantik, mirip dengan mantannya, perawatnya ganteng, mirip dengan mantannya, atau dokternya seperti itu. Jadi, atau tenaga kesehatannya itu care banget ke pasien, sehingga pasiennya itu baper, terbawa perasaan. Jadi hubungan terapeutik itu sudah hilang antara pasien dan tenaga kesehatan, walaupun si tenaga kesehatan masih ada batasan sebagai hubungan yang terapeutik. Transferensi ini adalah gampangannya adalah pasien itu baper terhadap tenaga kesehatan. Kemudian selanjutnya ada hambatan kontratraferensi, yaitu kebuntuan terapeutik yang dibuat oleh perawat bukan oleh pasien. Nah, ini kebalikan yang tadi, transferensi, yaitu perawat atau tenaga kesehatan yang baper terhadap pasiennya. Nah, sering kita temukan ketika memang pasiennya itu masih muda dan sebagainya, tenaga kesehatan itu baper. Oh, jadi dibedakan antara satu pasien dengan pasien lain dalam merawatnya itu dibedakan. Terus nanti tukaran nomor dan sebagainya. Ini yang sudah merujuk ke tidak baikan dalam hubungan terapeutik atau komunikasi dengan tenaga kesehatan dan pasien atau klien. Terus kemudian ada pelanggaran batas. Ketika perawat melampaui hubungan terapeutik atau tenaga kesehatan melampaui hubungan terapeutik. Pelanggaran ini yang sering tidak diherokan atau dianggap tidak melanggar batas, walaupun itu sudah melanggar batas. Contohnya, perawat di ruang bedah, dia memiliki klinik perawatan luka di rumah, menawarkan jasanya untuk melakukan home care di rumah, di luar dari dia sebagai perawat di rumah sakit. Ini bisa disebut dengan pelanggaran batas hubungan terapeutik. Dia menawarkan jasa di luar jasa di rumah sakit. Seperti itu. Dan ini adalah hambatan terakhir atau yang sering terjadi, pemberian hadiah. Pada tahap orientasi akan merusak hubungan, pada tahap terminasi akan menghambat terminasi.
Ini sangat sering terjadi ketika pasien itu pulang dari rumah sakit atau dinyatakan sembuh dan dinyatakan boleh pulang. Kebanyakan dari keluarga pasien akan memberikan hadiah ke tenaga kesehatan yang ada di ruangan tersebut. Nah, disinilah yang terkadang itu merusak terminasi hambatan dari komunikasi itu. Jadi seharusnya terminasi itu udah selesai, di akhir pasien itu dirawat karena mendapatkan hadiah, karena sudah pelanggaran batas yang di atas tersebut, karena mungkin ada pelanggaran yang tenaga kesehatannya baper, atau pasiennya yang baper, terus bertukar nomor dan sebagainya. Nah, ini yang berdampak ke pemberian hadiah. Dan nanti akan bisa terjadi misalnya ketemuan di luar untuk makan siang dan sebagainya. Ini adalah merupakan salah satu dari 5 dari hambatan dalam komunikasi yang perlu kita ketahui dan harus kita jaga supaya benar-benar sikap kita sebagai tenaga kesehatan itu profesional ketika sedang merawat pasien. Jangan sampai pesan yang kita sampaikan, jangan sampai tindakan yang kita berikan itu melanggar batas-batas terapeutik antara tenaga kesehatan dan pasien. Kemudian, bagaimana sih strategi untuk menghadapi klien supaya komunikasi atau pesan yang kita sampaikan itu bisa sepenuhnya diserap oleh klien kita, atau kita bisa menyerap pesan yang disampaikan oleh klien kita ketika sedang anamnese atau sedang mengkaji pasien? Yaitu yang pertama, kita harus mendengarkan dengan penuh perhatian. Menunjukkan penerimaan. Menanyakan pertanyaan yang terkait dengan apa yang ingin kita gali terkait kondisi si komunikan. Kalau misalnya pasien dengan kondisi klien kita. Mengulang ucapan klien dengan ucapan sendiri. Oh iya, Ibu baru sakit ya, kira-kira sakitnya di sebelah mana? Padahal kita tahu pasiennya sudah menunjukkan sakit di bagian perut. Jadi kita melakukan pengulangan ucapan. Nah, pengulangan ucapan ini juga sekaligus sebagai klarifikasi ke pasien. Kemudian strateginya yaitu kita harus memfokuskan pasien. Nah, ini hal yang sering terjadi ketika kita sedang mengkaji atau memberikan intervensi kepada lansia. Ketika kita sedang memberikan intervensi ke lansia, kita tujuannya A, si lansia itu bisa cerita itu sampai ke D, E, F, G, bahkan sampai Z. Nah, bagaimana kita bisa memfokuskan ke tujuan kita, intervensi itu seperti apa. Terus kemudian menyampaikan hasil observasi. Jangan lupa ketika kita sudah selesai melakukan pengajian, kita menyampaikan hasil pengajian kita ke pasien. Jangan setelah pengajian selesai, kita kembali ke ruangan, ketika ke ruangan itu kita tidak menjelaskan dari hasil pengajian itu terdapat diagnosa atau permasalahan apa yang dihadapi oleh si pasien. Jadi kita harus menyampaikan diagnosa yang kita dapatkan dari hasil observasi dan hasil pengajiannya. Terus kita bisa menawarkan informasi, kita bisa diam ketika pasien kita sedang menjelaskan, kemudian kita bisa meringkas dari hasil apa yang diomongkan oleh pasien, kita memberikan feedback atau penghargaan, reinforcement positif itu sangat penting. Terus kita menawarkan diri ketika pasien itu membutuhkan bantuan kita, terus memberikan klien untuk berbicara duluan, menganjurkan untuk meneruskan pembicaraan, atau bahkan kita mengingatkan ketika kontrak waktu kita sudah selesai dalam memberikan informasi itu ke pasien. Kemudian kronologis dan koheren. Ketika kita menyampaikan pesan, kita harus kronologis dan koheren, jadi nyambung antara satu yang lainnya. Jadi jangan loncat-loncat, oh kita baru membahas ini, kemudian bahas kemana, seperti itu. Jadi harus koheren, fokus pada tujuan apa yang akan kita lakukan. Kemudian memberikan klien untuk berpendapat berdasarkan persepsinya. Ini sangat penting, jangan sampai kita mendominasi ketika kita memberikan intervensi, atau bahkan ketika kita sedang mengkaji ke pasien. Refleksi, nah setelah kita melakukan pengajian atau
komunikasi, kita refleksi. Oh, kira-kira yang sudah kita lakukan tadi komunikasinya sudah betul apa tidak? Oh, ini sudah benar apa tidak? Seperti itu. Itu yang sangat penting. Kemudian, tugasnya terkait dengan ke-12 model komunikasi di atas tadi, yang dari komunikasi searah sampai ke model SMCR, yaitu pilihlah minimal 5 model komunikasi dan gambarlah menjadi sebuah gambar, bisa dibuat sebuah animasi yang menggambarkan model-model komunikasi tersebut. Jadi satu mahasiswa memilih 5 model, kemudian digambarkan atau dibuat sebuah animasi semenarik mungkin. Contohnya misalnya di sini adalah model komunikasi satu arah. Berarti di sini ada seorang komunikator yang menyampaikan pesan kepada seorang komunikan tanpa adanya feedback. Nah, ini contoh gambar simpelnya. Tapi kalian buat gambar semenarik mungkin dan sebuah animasi biar tujuannya kalian paham terkait dengan kedua belah model tersebut, dan kalian nanti bisa mempraktekannya. Terus ketika nanti pas ujian, kalian tahu, oh, gambar ini tuh menunjukkan komunikasi, model komunikasi ini loh, misalnya dua arah loh, oh, model komunikasi ini si helik loh. Nah, di situ adalah bentuk dari si gambar yang akan kalian buat. Selanjutnya, ketika ada pertanyaan, nanti kita bisa diskusikan di WhatsApp grup. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.